Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari telah berlalu kita jalani di dalam bulan suci Ramadan. Bukan menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan kita, di mana kita menghabiskan bulan Ramadan, di tempat mana, pada waktu dan dengan siapa kita menghabiskannya. Yang akan tetapi kita akan ditanyai oleh Allah Azza wa Jalla, dengan apa kita menghabiskan hari-hari kita bersama Ramadan. Apakah kita berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla atau hal yang sebaliknya? Maka dari itu perlu kita memahami hakikat dari bulan Ramadan itu sendiri. Apa yang dibawa oleh Ramadan? Pengaruh apa yang ada di dalam jiwa kita terhadap dengan kedatangan bulan Ramadan yang suci ini? Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya ada suatu malam yang dimana dari 300 lebih malam, dia adalah malam yang termulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam tersebut, malam diturunkannya hal yang paling termulia, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Quran, yang diturunkan Allah yang maha mulia, yaitu Allah Azza wa Jal, melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, kepada manusia yang paling mulia adalah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang termulia dari Nabi Adam hingga akhir penciptaan manusia. Dia adalah manusia yang terbaik. La yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Dia adalah manusia yang tidak berkata dengan hawa nafsu. Dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan atasnya. Maka dari itu perlu kita memperhatikan hakikat bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah ujian bagi kita, yang menjadikan pembelajaran bagi kita hakikat kehidupan di dunia ini dan hakikat tujuan mengapa kita dihidupkan di dunia ini. Coba kita melihat bulan Ramadan. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita habiskan dengan salat malam. Menunjukkan kita berada di atas ketaatan siang dan malamnya. Di bulan Ramadan mengajarkan kepada kita tentang hakikat sabar. Dengan kita berpuasa, ada hakikat sabar. Semua jenis sabar tercantum di dalam puasa pada bulan Ramadan. Coba lihat, kita melihat, kita berpuasa, itu kita menahan makan dan minum, yang hakikatnya kita diajarkan agar kita menerima takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Coba kita melihat, Allah menetapkan bolehnya kita berbuka dan harusnya kita berpuasa. Kita melihat, kita menahan dari waktu subuh hingga tenggelamnya matahari. Coba Allah menetapkan sesuatu, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah yang menetapkan sesuatu dan kita harus menjalaninya. Di dalamnya ada makna bahwasanya kita harus bersabar di atas apa yang Allah haramkan kepada kita. Makanan yang kita makan ada di hadapan kita. Kita yang memilikinya. Tapi kenapa kita tidak menginginkan untuk memakannya? Kenapa? Karena ada perintah Allah di dalamnya, yang mengajarkan kepada kita agar kita bersabar di atas ketaatan kepadanya. Sehingga semua nilai sabar dalam puasa ada. Sabar di atas ketaatan kepada Allah dengan menjalankan puasa. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah dengan cara tidak melanggar segala peraturan puasa, dan bersabar terhadap takdir yang Allah takdirkan dengan cara kita berbuka pada waktu yang telah ditentukan. Ini semua adalah sumber kebahagiaan bagi kita. Siapa yang paling bersabar di muka bumi ini, maka ia adalah orang yang paling bahagia. Maka dari itu kata para ulama, kebahagiaan cuma ada 3. Idza utiya syakara, idza utuliya sabara, idza aznaba istaghfar. Orang yang paling bahagia adalah orang yang diberi dan ia bersyukur.
terhadap pemberian Allah kepadanya. Dan jika ia ditimpa suatu musibah yang tidak mengenakan jiwanya, ia bersabar di atasnya. Dan jika ia terjatuh dalam dosa, ia segera beristighfar kepada Allah. Maka orang yang paling cepat kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri untuk Allah, maka adalah orang yang paling dalam kebahagiaan dan yang paling merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Dan semuanya berada di dalam nilai-nilai puasa itu sendiri. Di dalam puasa mengajarkan kepada kita tentang lapar dan haus, yang mengajarkan kepada kita tentang hendaknya kita memperhatikan orang di sekeliling kita. Orang di sekeliling kita berlapar-lapar dan berhaus-haus bukan karena ia berpuasa, akan tetapi karena ia tidak memiliki makanan ataupun minuman yang ia makan atau dia minum. Sehingga di akhir bulan Ramadan kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin. Dan yang paling terakhir, untuk kita mengambil pelajaran di bulan puasa ini, agar hendaknya kita mengikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang berpuasa dengan Rabb-Nya. Ibadah puasa mengantarkan kepada seorang hamba tentang sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah. Barang siapa yang tidak merasakan diawasi oleh Allah, pasti akan minum dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau makan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tapi orang yang memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan berani makan, tidak akan berani minum, tidak akan berani berhubungan badan. Itu di dalam Ramadan. Yang terlahirkan di luar Ramadan, ia tidak akan berucap kecuali ucapannya di atas ketakwaan kepada Allah. Ia tidak memandang, ia tidak menggenggam, ia tidak berjalan, hatinya tidak terbetik kecuali segalanya di atas ketaatan kepada Allah dan terhindar dari kemaksiatan. Inilah hakikat yang diinginkan dari bulan Ramadan. Maka dari itu ayat tentang bulan Ramadan ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan itu semua tadi amalan sabar dalam ketaatan, sabar dalam menerima musibah, sabar di atas takdir yang Allah takdirkan, di atas kesyukuran, di atas sifat ikhlas, sifat muraqabah, semuanya adalah jalan-jalan ketakwaan. Siapa yang paling sempurna di atas semua ini adalah orang yang paling sempurna ketakwaannya kepada Allah. Dan orang yang paling sempurna ketakwaannya kepada Allah adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian bukan orang yang terkaya, bukan orang yang tertampan, bukan orang yang paling memiliki nasab yang bagus, keturunan keren dan segala macamnya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling besar melakukan ketaatan dan yang paling ikhlas di dalamnya, dan orang yang paling besar meninggalkan kemaksiatan dan ia bersabar di atasnya hingga ajal menjemputnya. Semoga tausiah yang singkat ini memberikan faedah kepada kita, memompa keimanan kita agar senantiasa mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah, melahirkan sifat muraqabah, di atas kesyukuran memperbanyak ruku dan sujud. Maka dari itu Nabi kita pernah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau salat malam sampai kakimu bengkak-bengkak?" Artinya panjang salat malamnya. Padahal engkau sudah dijamin dimasukkan ke dalam surga dan dosamu diampuni. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah saya bisa menjadi orang yang pandai bersyukur dengan memperbanyak ruku dan sujud?" Dan sesungguhnya dengan memperbanyak ruku dan sujud itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah dan menggugurkan kesalahan kita. Dan itu juga menjadi pelengkap ketika kita kurang dalam menjalankan solat wajib, maka solat sunnah kita yang akan menutupinya. Dan itu amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah. Jikalau solat kita baik, maka seluruh amalan kita baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.